tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai nan abadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekalmu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kiranya Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat pribadi, setiap pribadi, sehingga Bapa, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Terlebih Bapa, berkat istimewa yang Bapa akan berikan bagi kami, yaitu kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapinya Bapa, sehingga Bapa, kami boleh benar-benar mengerti, kami boleh benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Amin. Buka mataku memandang keagungan-Mu, bawa aku ke tempat yang lebih tinggi, beri aku mengalami kemuliaan
Bapa buka mata rohaniku ini, saksikan yang tak pernah kusaksikan, ku alami yang tak pernah ku alami. Beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa buka mata rohaniku ini. Buka mataku memandang keagungan-Mu, bawa aku ke tempat yang lebih tinggi. Beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa buka mata rohaniku ini, saksikan yang tak pernah kusaksikan, ku alami yang tak pernah ku alami. Beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa buka mata rohaniku ini, lebih tinggi, lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Bapa lebih tinggi, lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Bapa lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Bapa. Benar Bapa, Engkau izinkan kami mengalami proses demi proses. Engkau izinkan kami masuk dalam penggarapan-Mu. Buka mata kami ya Bapa, buka mata rohani kami. Ya Bapa, Agungan-Mu bawa aku bawa kami ke tempat yang lebih tinggi. Beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa buka mata rohaniku ini, ku saksikan yang tak pernah ku saksikan, ku alami yang tak pernah ku alami. Beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa buka mata rohaniku ini, lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu.
berdiri ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, lebih tinggi. Bawa kami Bapa, lebih lagi. semakin tinggi Bawa kami Bapa, lebih tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Mari katakan dengan lembut, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati kita. Semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, oh Bapa, ini kami, lebih tinggi, bawa kami Bapa semakin tinggi ke tingkat yang lebih ke tinggi dalam lagi. kemuliaan-Mu, Bapa. Lebih tinggi, Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. ke dalam kemuliaan-Mu, ke dalam kemuliaan-Mu, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, bawa kami lebih lagi, lebih tinggi bersama-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih atas selawatan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mau lebih lagi menaikkan syukur kami, pujian kami. Haleluya, amin. Haleluya, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, umat pilihan Allah. Mari kita bersama-sama pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami berkumpul bersama hari ini. Kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami berkumpul bersama hari ini. Satukan hati dan suara memuji-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuja. Engkau Allah yang besar dan mulia. Mari bersama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Para malaikat pun memuji nama-Mu. Amin. Bersatu dengan kami anak-anak-Mu di dalam hadirat-Mu, kemuliaan surgawi, suasana surga hadir di sini. Mari lambaikan tanganmu, katakan bersoraklah, bersoraklah haleluya, bersoraklah, bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja segala raja. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernapas memuji Dia. Kembali kita ke pujian, kita katakan kami berkumpul bersama hari ini. Mari kita sama-samakan satu hati. Satukan hati dan suara memuji-Mu. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuja. Engkau layak dipuja dan mulia. Bersama malaikat pun memuji nama-Mu. Bersama para malaikat. Amin. Haleluya. Bersatu dengan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami anak-anak-Mu Di dalam hadirat-Mu, kemuliaan surgawi, suasana surga hadir di sini. Mari bersuka di hadapan Tuhan, lambaikan tanganmu, bersoraklah haleluya. Ini kami Tuhan bersorak bagi nama-Mu. Kami mengangkat tangan menyenangkan hati-Mu. Amin. Segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Semua yang bernapas musik memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersuka pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang selalu setia. Haleluya. Kami berkumpul di tempat ini. Kami satukan hati. Kami siap Tuhan. Kami siap Kau bentuk. Kami siap dengan hidup kami. Kami persembahkan bagi-Mu. Kami berkumpul bersama hari ini. Amin. Satukan hati dan suara memuji-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuja. layak dipuja. Haleluya. Engkau Allah yang besar dan mulia. Bersama para malaikat, para malaikat pun memuji nama-Mu. Bersatu dengan kami anak-anak-Mu di dalam hadirat-Mu, kemuliaan surgawi. Amin.
suasana hingga hadir di sini. Lebih semangat lagi, lambaikan tangannya. Biar akan disukakan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan Raja segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernapas, jemaat Allah saja katakan, bersoraklah. Bersoraklah haleluya. Bersoraklah haleluya. Mari tinggikan Raja segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernapas Bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bersoraklah haleluya. Bersoraklah. Mari tinggikan Raja segala raja. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Biar semua yang bernapas memuji Dia. Biar semua yang bernapas memuji Dia. Sekali lagi katakan, biar semua yang bernapas memuji Dia. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kami yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari posisikan keberadaan kita menghadap Allah kita yang hidup. Persiapkan hati. Fokuskan keberadaan kita di hadapan-Nya. Hanya dalam naungan sayap-Mu Tuhan, ada kekuatan baru di dalam hidup kami. Aku bawa hidupku sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Sebab Kau Allah, Bapa kami yang maha kuat, Engkau tempat perlindungan kami. Ya Bapa yang maha kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam naungan sayap-Mu, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Biar pujian ini kenaikan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang maha kuat,
Engkau tempat perlindunganku. Maha kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku serahkan hidupku, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita angkat pujian ini lebih serius lagi kepada Tuhan. Kita menyadari hanya Dia Allah yang Maha Kuat. Tidak ada selain di dalam kekuatan Allah. Apapun yang saudara alami saat hari ini, hanya Dia Allah kita satu-satunya Allah yang kuat bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Dalam tangan kuasa-Mu
di genggammu, ku turut apa saja kehendakmu ya Bapa. Semua yang kau izinkan terjadi berkat bagi semua yang kau izinkan. Semua yang kau izinkan terjadi berkat bagi semua yang kau inginkan. Semua yang kau izinkan terjadi berkat abadi. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang kau berikan bagi kami pada saat hari ini, untuk kami selalu indah di mata-Mu, untuk kami selalu menyenangkan Engkau dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, selagi ada sisa kesempatan kehidupan kami yang kau berikan bagi kami, berkati kami Tuhan melewati kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Layakan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami sambut firman-Mu, berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh kita adalah orang-orang yang beruntung. Sungguh orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu sebagai orang Kristen, saudara tidak kebetulan. Saudara harus bersyukur karena kita tepat, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin, Bapak Ibu saudara. Cuma masalahnya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apakah selama Bapak Ibu mengikuti Tuhan, menjadi orang Kristen, benar-benar Allah itu hidup atau tidak dalam kehidupan Bapak Ibu saudari kasih Tuhan? Apakah Bapak Ibu mengerti, paham apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita benar-benar sungguh-sungguh mengerti, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, saudara menjadi orang Kristen percuma, sia-sia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, tidak paham apa yang harus kita lakukan, apa tugas kita, tujuan kita, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangat disesali Bapak Ibu kalau kita tidak memahami ini. Inilah yang saya gumulkan Bapak Ibu. Setelah saya mengerti kebenaran, saya paham dan saya dibukakan kebenaran ini kepada saya.
mulai tahun 2016 itu Bapak Ibu. Tahun itu adalah tahun anugerah bagi saya. Dan kesempatan itu saya harus pergunakannya dengan baik. Sebab ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Yang terambil dari Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Mengatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini. Pergunakan waktu. Hari-hari sisa ini Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan. Setelah saya mengerti, setelah saya paham Bapak Ibu. Kebenaran ini. Di hati kecil saya mengatakan. Kenapa saya baru mengenal setelah sekian tahun. Waktu saya sia-siakan. Untuk hal-hal yang tidak perlu Bapak Ibu. Hal-hal yang memuaskan keinginan daging saya. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan seperti ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Firman Tuhan ini ya dan amin Bapak Ibu. ...2016 itu saya menuai. Sebelum 2016 begitu ya. 2016 itu sesuatu yang dibukakan kepada saya, apa yang saya tabur, saya tuai. Baru saya sadar. Kebenaran ini ya dan amin Bapak Ibu, jangan main-main. Sekian tahun saya memuaskan keinginan daging saya. Hampir-hampir Bapak Ibu. Hari ini saya mungkin tidak ada. Mungkin sudah dipanggil dengan keadaan yang tidak baik Bapak Ibu. Tapi Allah kita Allah yang baik, amin. Begitu sabar. Sering orang mengatakan seperti ini. Mana Tuhan gak datang-datang juga. Kapan Tuhan datang? Gak datang-datang juga. Katanya Tuhan mau datang. Kan sering pendeta-pendeta mengatakan seperti itu. Saudara berjaga-jaga, bersiap-siap karena Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Kadang-kala firman ini diejek. Bagi mereka yang tidak paham. Sering mengatakan seperti ini, mana? Gak datang-datang juga Tuhan kok. Kue Tuhan dia dumah-dumah kaya. Sudah benar-benar nih siap-siap nih. Meninggalkan ini, meninggalkan itu. Sudah lakukan ini habis-habisan buat Tuhan.
Nggak datang-datang juga Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, itu tergantung saya dan saudara. Setelah tahun 2016, saya mengerti kebenaran itu dan sampai hari ini. Seolah-olah yang saya lakukan kok begitu-begitu saja. Mana buktinya? Selalu begitu, mana? Hari-hari ini saya mendengar orang berbicara seperti itu terhadap saya, terhadap gereja ini. Katanya dia udah habis-habisan, dia taat. Mana dan mana? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Manusia itu melihat secara kasat mata. Manusia itu sudah lama, sudah bertahun-tahun disesatkan dengan pemahaman yang salah. Bahwa kalau ikut Tuhan, sudah melakukan ini, bayar perpuluhan, rajin ke gereja, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada masalah katanya. Bapak Ibu, saya pernah alami ini sekian tahun. Saya pernah jalanin ini. Apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan pada waktu itu. Dan saya memberitakan kebenaran yang salah ini Bapak Ibu. Bertahun-tahun. Saya berusaha untuk bagaimana kebenaran yang saya sampaikan itu benar-benar terbukti di depan jemaat yang saya layani. Benar-benar manipulasi Bapak Ibu. Seolah-olah yang saya sampaikan bahwa percaya Yesus, kamu bayar begini, kamu rajin begini, kamu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya membuka rahasianya. Supaya kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa membodohi jemaat Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sudah saatnya, sudah waktunya Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang berabad-abad, yang bertahun-tahun mengikat, disembunyikan. Dan Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini kepada saya dan saudara. Terlebih saya sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan jemaat di tempat ini. Dengan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada saya dari tahun 2016. Tuhan membukakan kebenaran itu. Harus hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup harus serupa, sempurna seperti Bapa. Melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Baru Bapak Ibu, kita bisa melihat
bisa mengerti apa yang sedang terjadi di gereja. Apa yang sedang terjadi kepada umat-umat Tuhan. Yang bertahun-tahun dibutakan, disesatkan. Sebab itu saya berjuang. Mungkin ini orang mengatakan, terserah Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan berjuanglah. Saya sudah dikasih tahu kebenaran ini. Kalau saya tidak berjuang, memang tidak mudah. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak mudah Bapak Ibu. Sulit. Tapi firman Tuhan mengatakan berjuanglah. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Sukar jalannya Bapak Ibu. Mahal. Menjadi orang Kristen itu mahal, bukan gampang. Kita bukan anak gampang kata firman Tuhan. Kita orang-orang yang mahal. Makanya saya katakan tadi di awal, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang bersyukur kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tinggal bagaimana kita memahami Bapak Ibu. Tergantung individu masing-masing. Tergantung masing-masing kita memahami, menangkap apa yang difirmankan ini di tempat ini Bapak Ibu. Di tempat ini Bapak Ibu, kebenaran itu dibukakan. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan itu dibukakan di tempat ini. Tapi banyak kita menganggap itu seperti angin lalu. Kita menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Kita menganggap itu satu hal yang biasa-biasa saja. Betapa mengerikan. Betapa mengerikan. Karena mengatakan, mana Tuhan gak datang-datang juga. Firman Tuhan kalau berkata, iya dan amin. Tidak menunggu kekekalan nanti. Tapi hari ini pun saya melihat apa yang kamu tabur, kamu tuai. Sudah ada bukti Bapak Ibu. Saya melihat kedahsyatan Tuhan itu. Loh, apakah kita tidak sadar loh? Bencana alam yang terjadi. COVID melanda kita berapa tahun? Manusia tuh gak sadar-sadar. Berarti Tuhan masih sayang Bapak Ibu, masih memberi kesempatan bagi kita. Untuk kita itu paham, bertobat, mempersiapkan diri nanti kelak saat kedatangannya. Dia masih sabar. Saya tidak tahu nanti hari-hari ini hari-hari yang jahat. Saya tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Jadi wanita yang 5, gadis yang bijaksana
Maka Bapak Ibu jangan menjadi 5 gadis yang bodoh. Semua ada firman-Nya. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Bukan kertas yang Bapak Ibu anggap sepele. Yang Bapak Ibu menganggap itu tidak ada artinya. Saya betul-betul menghayati ini Bapak Ibu. Betapa mengerikan. Saya betul-betul mengkhotbah hari ini. Mulai minggu yang lalu. Ada sesuatu yang membuat saya itu kengerian gitu. Membuat saya itu, Tuhan, apa yang harus kukatakan lagi? Di tempat ini sudah banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan di tempat ini. Khususnya yang saya lihat dulu adalah pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Yang sudah ditabiskan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi pendeta, PDP, PDM, PDT. Itu sudah disahkan. Yang tidak bisa kita permainkan Bapak Ibu, yang nanti kita akan pertanggungjawabkan. Waktu komsel kemarin atau kapan saya katakan begini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan dulu harus melakukannya. Harus mempraktekkannya dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki ini. Hidup kudus, hidup tidak bercacat. Harus sepikiran dan seperasaan Yesus Kristus, harus seperti Yesus. Apa yang Yesus jalani kita jalani. Apa yang Yesus lakukan kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan kalau mau panas, panas sekali. Jangan setengah-setengah. Nah kalau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan tempat di sini yang Tuhan percayakan di tempat ini. Setengah-setengah, enggak panas, enggak dingin. Firman Tuhan bilang ya akan dimuntahkan. Artinya tidak berguna. Artinya harus fanatik, sepenatiknya. Ekstrim sekali. Tidak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Mau dunia, mau mengecap dunia, mau Tuhan. Mau rohani, tidak bisa. Kita pelayan dulu. Memberi contoh. Saya sebagai gembala Jemaat di tempat ini. Yang betul-betul yang pertama di sini harus menjadi teladan. Harus berjuang. Ini yang saya lakukan. Saya berjuang untuk ini. Tidak ada main-main Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bersama satu tim. Saya tidak bisa juga tanpa saudara. Kenapa Tuhan taruhkan kita di tempat ini ada berapa orang?
yang sudah ditahbiskan menjadi pelayan di tempat ini. Jangan saudara berkata, ada mami, ada ibu gembala. Masing-masing ingat, masing-masing kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Hari-hari belakangan ini Bapak Ibu, saya hampir-hampir sulit untuk berbicara. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saya merasakan ada sesuatu kesombongan. Ada sesuatu yang entah apa nggak tahu. Sehingga saya cuma bergumul, berdiam. Sehingga Tuhan kasihkan saya ayat itu, apa yang ditabur dituai. Apa yang saya lakukan Tuhan buktikan. Bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Saya melihat hari-hari belakangan ini Bapak Ibu. Yang saya sampaikan di tempat ini khususnya kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Dan itu realita. Hari-hari ini Tuhan perlihatkan dan Tuhan sampaikan. Itu Esther. Apa yang ditabur dituai. Baru di dunia ini loh. Belum kalau dia tidak bertobat. Belum nanti di kekekalan. Betapa mengerikan. Baru di dunia ini loh. Tuhan perlihatkan. Itu loh apa yang dia tabur dia tuai. Masih berkeras? Syukur Tuhan masih ingatkan. Melewati kejadian-kejadian, masalah. Syukur Tuhan beri kesempatan Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Sampai kita tetap keras hati. Waduh. Mengerikan loh Tuhan itu. Saya baru lihat. Makanya itu Bapak Ibu. Saya benar-benar menjaga ini. Terserah. Yang penting saya sudah sampaikan. Sekarang ini saya tidak terlalu banyak mulut lagi. Banyak berkata-kata. Kalau saudara tahu tanggung jawab saudara sebagai seorang hamba Tuhan. Pelayan Tuhan di tempat ini. Sebab saudara yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan saudara merasa hari ini gak ada apa-apa kok. Bukan gak ngapa-ngapain. Ya tunggu. Saya lihat bukti kok. Tunggu. Saya sudah lihat bukti. Di depan saya Bapak Ibu. Masalahnya. Kayak benang kusut. Hampir gila. Ada yang gila, ada yang sesat. Ada yang mau, ya, belum di neraka loh, baru di dunia itu ketakutan. Saya lihat loh, ya, saya tidak bisa cerita di sini. Itu satu saat nanti orangnya akan bersaksi. Di mataku, buka mataku, terus keagunganmu bawa aku ke tempat yang lebih tinggi,
beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa, buka mata rohaniku ini. Nah, ku saksikan yang tak pernah ku saksikan, ku alami yang tak pernah ku alami. Beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa, buka mata rohaniku ini. Ya, pengalaman lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Semakin kita menguduskan diri kita semakin tinggi Bapak Ibu. Sangat jelas kita lihat yang di bawah. Kusaksikan apa yang tidak pernah kusaksikan, yang kualami dengan nyata Bapak Ibu. Banyak hal yang saya tidak bisa menceritakannya yang seperti apa ya, tapi ku alami. Aku melihat sesuatu yang dahsyat kalau kita taat kepada Tuhan, taat berkat, tidak taat kutuk. Taat berkat itu jangan Bapak Ibu selalu melihat secara jasmania, tapi secara hal-hal yang rohani, yang tersembunyi, yang mengagumkan. Wow. Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berdusta. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Itu yang membuat saya mengerikan, takut dan gentar kepadanya. Jangan main-main Bapak Ibu. Kalau kamu akan menghadapi kedahsyatan dunia ini, kalau kita sudah benar-benar taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki, terus lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Indah banget Bapak Ibu. Kita tidak akan mau lagi berbuat yang salah kalau sudah kemuliaan lebih tinggi dan kemuliaan Bapa itu. Kita takut kalau kita tidak melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak melakukannya, itu gelisah. Kalau tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia sudah teladani. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Berkati. Gelisah kalau saya tidak melakukannya Bapak Ibu.
Tapi banyak orang loh, sudah tahu salah ditegur, masih keras kepala, keras hati, merasa hebat, merasa tidak bersalah di hadapan Tuhan, merasa hidupnya benar. Saya bingung. Saya bingung melihat orang seperti ini. Mau tunggu apa? Menunggu sadar, menunggu yang bagaimana? Jangan sampai loh kalau saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih berat lagi. Makanya saya sudah mengalami Bapak Ibu ini. Makanya saya menyaksikan kepada Bapak Ibu. Tuhan saksikan ya. Supaya diberkati Tuhan, amin. Senyum orangnya. 2 hari yang lalu. Atau orangnya yang menyaksikan ya, tapi jangan lama-lama. Tapi kalau saksikan yang jujur loh Kak, supaya diberkati, amin. Tadi aku suruh kamu yang khotbah, tapi Tuhan suruh kamu bersaksi aja dulu deh. Maju, come on. Dia seorang hamba Tuhan sebagai contoh, amin. Loh kami hamba Tuhan tuh gak mudah loh. Sebagai contoh kami sebagai hamba Tuhan, bahwa firman itu iya dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang ditabur dituai. Silahkan berdiri. Ini orang kuat. Orang yang tidak, itu aja maling, preman dihadapi loh. Kalau sakit dia tahan sendiri. Sama dengan kelakuannya juga yang itu juga pertahankan sekarang. Dia KO di hadapan Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Supaya Bapak Ibu tuh tahu ini ada bukti bahwa firman itu benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Apa yang Mami sampaikan itu, Gembala sampaikan itu benar. Ini saya mengalami ini kurang lebih sebulan ya. Kayak saya tuh kayak depresi, bahasa saya stres yang terselubung tanpa orang ketahui karena saya selalu diam. Saya seperti dikejar dengan roh maut. Itu saya tuh selalu peperangan melihat itu memang nyata di depan saya selalu dikejar dan itu membuat saya tuh kayak orang tuh ketakutan. Saya bilang tingkat tinggi ya, tingkat dewa. Karena itu selalu mengejar saya gitu. Saya pun nggak bisa tidur jadinya. Sampai berapa hari saya tuh asam lambung saya tinggi, tekanan darah saya juga tinggi ya. Karena saya mengalami hal yang seperti itu, tapi saya nggak mau ngomong, saya diam. Saya pun ketika beliau sampaikan berapa hal juga saya tuh diam. Saya bersembunyi, bahasa saya sembunyikan diri saya, nggak mau saya kayak gitu. Oh itu bukan saya nggak seperti itu kayak gitu. Ketika diingatkan kayak gitu, saya diam. Berapa kali saya bilang apa yang Mami sampaikan, beliau sampaikan itu benar. Saya tuh sakit apapun tuh saya orangnya waduh. Saya ini kalau bahasanya sampai Mami juga bilang kalau saya udah KO gitu. Kalau setiap makan apapun tuh kadang muntah, nggak bisa gimana gitu. Saya juga nggak tahu apa ini kayak gitu. Setelah itu baik-baik saja kayak gitu. Tapi saya berusaha untuk kuat, enggak saya bilang. Sampai saya bilang ini sekalipun saya bilang, hei maut di mana sengatmu itu saya nggak peduli orangnya memang sok kuatnya gitu. Sombongnya di sini saya gitu. Nggak bisa saya gimana. Tapi kejadian itu 2 hari yang lalu kami pulang dari Sepang. Habis dari Sepang, kenapa saya ini nggak enak kayak gitu. Berapa kali ke Sepang pun perasaan saya juga nggak enak. Pas kemarin pulang hari Kamis itu, kami sampai di rumah saya bilang dengan Fani cek Pang tekananku. Karena kami dalam perjalanan
ketawa-ketawa aja heboh kayak gitu. Pas pulangnya kok ada nggak enak kayak gitu, ada apa ini lagi. Dicek oleh Ibu Pani tensi 180 kayak gitu per 80. Tapi kenapa lambungku juga nggak enak. Lalu aku disuntik, karena biasa aku disuntik kan kalau udah asam lambung nggak bisa masuk obat lagi, selalu disuntik. Aku disuntik, setelah disuntik udahlah gitu. Aku mandi. Kenapa ketika aku di kamar mandi aku lihat lagi, aku bilang kayak gitu, persetan dengan setan kayak gitu. Aku datangin, aku ganti baju, aku datangin Fani, kenapa aku gemetar kayak gitu, gemetar sekali. Dan datang ketakutan itu, bayangkan ketakutan itu mengejar aku. Fani bilang, Van kenapa aku kok gemetar gini? Kenapa kak? Kakak biasa aja kok, obat yang ku kasih ke kakak yang kakak biasa make kayak gitu. Coba kakak berbaring aja. Aku ambil, aku berbaring, tapi gak enak lagi. Aku datang ke ruang makan, aku ambil air panas, aku ketemu dengan mami kayak gitu. Kenapa? Mami bilang kayak gitu aja sama aku. Enggak lah, aku bilang gitu. Udah, aku masuk kamar lagi. Udah datang lagi itu, aku ambil gitar, aku langsung menyembah, aku berdoa dengan Tuhan. Tuhan tolong aku. Aku langsung waktu itu aku sujud, aku minta ampun, Tuhan ampuni aku gitu. Apa dosa aku Tuhan, bukakan, tolong aku Tuhan, bukakan sesuatu kayak gitu. Hanya satu Tuhan bilang, itu kesombonganmu sudah, bahasanya gitu. Aku kan sombongnya merasa kuat, merasa hebat gitu. Gak peduli kayak gitu orangnya, apapun kayak gitu ya di hadapan aku gak peduli. Sok kuatnya di sini, itulah Tuhan membentuk aku kayak gitu. Di sini aku menyembah lagi, aku doa. Ya aku minta ampun, dah aku berdoa lagi Tuhan. Aku menyembah. Bapak Ibu Saudara, ketika aku menyembah, ada dua suara yang aku dengar. Suara yang pertama, mati kayak gitu. Enggak, aku bilang kayak gitu. Enggak, aku bilang kayak gitu. Lalu suara yang kedua, kamu keluar. Kamu enggak punya kekuatan saat ini. Kamu keluar, datangin ibu gembalamu. Kekuatanmu ada di sana kayak gitu. Aku enggak mau, tetap aku menyembah. Tahu enggak? Ketika aku menyembah, gitar itu kayak kelepas, kebanting kayak gitu. Ada apa ini? Aku langsung di situ aku kagetnya. Betapa Tuhan tuh kuat gitu. Betapa Tuhan tuh luar biasa menunjukkan bahwa ketika aku nggak mau dengar Tuhan, karena aku nggak mau lah, karena aku memang gengsi orang mengakui kelemahanku ini. Aku orangnya seperti itu, nggak mau mengaku kelemahanku. Dengan siapapun, aku aja dengan saudara-saudara nggak pernah mengakui kelemahanku. Aku merasa orang yang bisa gitu, merasa orangnya kuat apapun yang pada benar kata Mami, maling aja di hadapanku, aku hadapi loh, aku kejar itu. Nggak peduli aku mati mau gimana, aku orangnya itu. Terus ketika itu aku ya akhirnya aku rendah hatilah aku dengan Tuhan. Iya Tuhan, aku sadar ini karena memang roh maut itu mengejar aku gitu. Karena memang berapa hari sebelumnya aku tuh sampai terintimidasi disuruh keluar kamu. Aku disuruh keluar tuh loh, bukan dari pintu, aku mau kabur loh karena aku lari dari roh ini yang ngejar aku. Aku pingin tuh dari jendela, bayangkan stresnya luar biasa. Tapi aku nggak mau ceritain. Pas kejadian malam itu aku datang, ya udah gitu aku. Iya Tuhan, aku mau. Aku datang, tok. Mi bilang, Mami sudah tidur. Kenapa? Dia bilang, aku buka pintu. Aku langsung menyerah total. Nah inilah nanti Mami yang ceritain udah ya. Tolong ini kan Wahyu 3 ayat 16-17. Orang yang suam-suam kuku. Makanya Tuhan tegur. Orang yang ditegur, yang diajar. Orang yang dikasihi itu. Wahyu 3. Ini loh, Tuhan ingatkan buat kita di tempat ini. Ini Tuhan kasih tahu di Jumat apa? Di Jumat di doa Laodikia. Jumat Bukit Raya, hamba-hamba Tuhan, jangan suam-suam kuku. Ya, jangan suam-suam kuku. Hampir-hampir dimuntahkan. Untung masih ada kesempatan. Amin. Iya. Kenapa? Kebenaran sudah banyak dibukakan di tempat ini loh. Rahasia-rahasia kebenaran sudah banyak dibukakan di tempat ini. Kita masih berkeras hati, masih sombong. Mana Wahyu 3?
Wahyu 3 ayat 16-17. Ya, Tuhan ingatkan kepada saya, ini loh. Jadi karena engkau suam baca ya, terus suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, nah ini dia. Dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kita tidak tahu bahwa kita tuh menganggap bahwa kita udah benar, sombong. Udah benar aku Tuhan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Terus ayat ini. Terus maka aku akan menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Terus barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Ini loh ayat ini yang Tuhan kasihkan kepada kita. Jangan merasa sudah nggak ada apa-apa. Suam-suam. Kalau mau ekstrim-ekstrim sekali ikut Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan. Jangan undur, jangan kendor. Nah hari-hari ini saya lihat mulai mengendor. Makanya Tuhan kasih ingatkan ini, jangan suam-suam. Kayak orang itu ya, semangat nanti surut, tidak stabil. Makanya firman Tuhan kalau mau panas, panas sekali. Itu yang kita harus jaga nih di hari-hari yang jahat ini. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini. Kalau kita semangat loyo, bagaimana kita bisa mengimpartasi kepada jemaat, kepada orang-orang lain. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini menjaga kekudusan kita itu loh. Lebih tinggi lagi. Kebetulan pujian. Terus kita membakar cinta kita. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah ada. Kemarau hidupku tak akan meredam, gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu.
tentu kau merasakan, ku rasakan kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari kita angkat pujian ini, katakan kulabuhkan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Benar-benar saudara, tentu kau merasakan, ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Kenapa Bapak Ibu Tuhan ingatkan kepada kita hari ini? Dia tahu kita yang suam-suam, cinta kita yang sudah luntur. Dia tahu. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, kita minta kepada Tuhan. Kita menggores jiwa kita untuk kita mencintai Tuhan lebih. Kita labuhkan, labuhkan rinduku kepada Tuhan. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, khususnya di tempat ini. Bermacam cara dia mau membuat kita untuk kita undur daripada Tuhan, untuk kita tidak semangat lagi untuk melakukan kehendak-Nya, menyelesaikan pekerjaannya. Justru kita melewati proses masalah hidup kita itu. Di situ teruji atau tidak, saudara. Jangan cuma nyanyi doang. Lebih tinggi, minta sama Tuhan dikasih. Untuk kita lebih tinggi, yaitu melewati masalah, proses Bapak Ibu. Nah kalau kita menang, kita lulus, kemuliaan yang kita lihat. Banyak orang mau minta kemuliaan, tapi menjalani ini tidak mau. Gak ada instan Bapak Ibu, gak ada gratisan ikut Tuhan. Berjuang, harga yang dibayar mahal. Kita satu tim, butuh kekuatan bersama-sama. Kita hamba-hamba di tempat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Untuk membawa jiwa-jiwa yang di luar sana Bapak Ibu. Kemarin ada seorang hamba Tuhan datang ke tempat ini.
Hamba Tuhan yang luar biasa. Stres Bapak Ibu. Saya layani. Dia janji hari ini mau datang. Gak tahu ada masalah apa gak tahu. Karena saudaranya pun pendeta. Jadi dia bingung kali. Kalau datang ke sini bagaimana? Itu ujian bagi dia. Kalau dia benar-benar dapat berkat di sini, membukakan sesuatu kepada dia, dia harus bayar harga. Nah kalau orang nggak mau bayar harga, nggak bisa. Banyak orang terparkir di sini. Setelah ditantang begini, nggak mau berani menerjang badai itu. Ikut Tuhan harus nekat. Nggak bisa kalau tahu itu kebenaran. Hajar boleh. Loh ya, saya kalau tahu kebenaran ini 2016 saya dibukakan. Waduh, saya hajar Bapak Ibu, ini jangan sampai kulepaskan begitu saja. Apa saja aku akan terjang. Betul, saya lakukan. Saya lakukan hari-hari ini Bapak Ibu buktikan kok. Doakan terus. Saya bisa melewati ini apa saja yang Tuhan minta. Demi jiwa-jiwa Bapak Ibu. Saya lakukan ini buat jiwa-jiwa bukan untuk saya. Kalau untuk saya ngapain? Untuk Bapak Ibu Saudara. Saya berjuang. Saya mau terus Tuhan, saya mau. Apapun. Itu urusannya Tuhan. Urusannya orang itu saya sudah lakukan. Tinggal terserah. Kemarin saya dipertemukan dengan orang-orang begitu. Hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan pakai luar biasa. Termasuk pendeta Erika ini dipakai Tuhan luar biasa. Iblisnya juga luar biasa. Kalau iblismu kacang-kacang yang menghalangimu, tidak sesuai. Dia yang lebih kuat lagi daripada kamu. Tapi ada yang lebih kuat. Pujian kita tadi apa? Ya Bapa yang maha kuat. Itu tempat perlindunganku. Jangan mengandalkan kekuatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Rendah hati. Ya, gengsi aku mau katakan aku lemah. Ya, habis itu ditendang dan kaget saya tuh Pak Israel. Nggak biasa orang seperti itu. Saya tuh sampai ketawa ngakak. Kok bisa ya orang kayak gini model? Bisa. Ini Ribka apa hantu? Iya. Waktu dia buka kamar saya, biasa, yo Mi. Kalau menjawab tuh enggak pernah, atau yo Mi. Itu loh, kurang asamnya. Hamba Tuhan loh itu. Loh iya. Tapi malam itu sudah ditendang tuh, itu kekuatanmu ada di situ. Kamu jangan mempermainkan orang yang sudah bayar harga untukmu. Saya tidak perlu dihormati Bapak Ibu. Saudara percaya apa yang saya sampaikan. Saudara percaya yang saya lakukan. Saya berjuang di tempat ini Bapak Ibu. Terus Tuhan buktikan kalau saya salah. Kalau saya salah, orang kuat seperti dia ini loh. Dibuat seperti itu loh. Saya terkagum-kagum. Saya nangis di hadapan Tuhan. Biar Tuhan aja yang kerjakan. Kalau saya mengatakan, Kak percaya aku tuh jadi hebat Kak. Aku tuh bujur pada Tuhan. Aku dibenar dari Tuhan. Ya enggak begitulah saya mengatakan diri saya, mempromosikan diri saya. Orang itu bebal. Sampai Tuhan tendang dia dari kamar loh.
datangin dia. Benar, itu kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. Saya melihat kuasa Allah. Apa yang saya lakukan itu tidak sia-sia, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tunjukkan. Itu satu pembelaan karena dia Allah yang kuat yang menolong saya. Amin. Amin, paham? Paham? Kalau sampai di sini saudara nggak bertobat nggak percaya apa yang gembala sampaikan. Keterlaluan, ini salah satu bukti loh. Orang yang dekat saya loh. Terus ada yang di sana. Itu juga mengakui. Setelah dapat apa yang dulu yang saya sampaikan tuh, mana? Siapa dia? Sekarang dia panggil aku, Mam, selesaikan masalahku. Setelah masalah disuruh aku menyelesaikan. Dulu disampaikan enggak mau, kuat, aku hebat. Sekarang ciut, stres. Mami, selesaikan masalah ini. Amin. Karena saya berjuang. Orang kalau nggak lihat bukti, maksud Tuhan tuh bilang jangan kayak iman Thomas. Percaya aja lah, rendah hati lah, percaya saudara saya gembala di tempat ini. Saya enggak pernah bohongin saudara. Saya pernah salah, tapi saya tidak terus bersalah Bapak Ibu. Saya belajar jadi baik, jadi benar. Sudah tua seperti ini. Di sisa hidup saya ini, saya mau berjuang terus Bapak Ibu. Saya mau bawa Bapak Ibu saudari ke langit baru dan bumi baru. Kita sama-sama ke langit baru, bumi baru. Amin. Amin. Ayo kita hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita berjuang. Masih banyak jiwa-jiwa seperti yang saya saksikan tadi. Hamba-hamba Tuhan. Yang sedang Tuhan garap nih. Tuhan tunggu kita. Siapa di antara kita yang mau untuk jiwa-jiwa ini. Yang mau bayar harga. Jangan puas dengan apa yang saudara sudah lakukan hari ini. Terus rendah hati. Terus apa lagi yang harus kuperbuat Tuhan? Apa lagi yang harus kulakukan? Kemarin saya ngangkat pujian. Dia langsung baru melewati pujian Bapak Ibu. Saya angkat pujian. Dia terlepas. Song leader, tidak ada yang mustahil. Saat kamu mengangkat pujianmu, orang sudah dilepaskan. Harga yang dibayar, tingkatkan, lebih tinggi, lebih tinggi. Jangan cuma nyanyi tok di sini. Lebih tinggi, tapi setelah diproses untuk lebih tinggi, Enggak bisa. Kelihatan. Pujian yang kita bawa, kalian bawa. Enggak nancap. Kita mau pelayanan di tempat ini sungguh-sungguh. Karena ini milik Tuhan. Amin. Pelayanan ini milik Tuhan. Jadi kita hamba-hamba Tuhan benar-benar ikuti apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan. Harga yang kita bayar. Biar tidak ada akunya lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak ada aku, gak bisa. Tuhan, aku mau. Apapun harga yang kubayar. Kalau kita tidak mau hal ini menang, gak bisa Bapak Ibu. Makanya saya sedih kalau hamba-hamba Tuhan di tempat ini dikasih masalah begini aja, belum bisa selesai. Belum bisa kita lanjut. Makanya aku tanya Ribka, mau gak kamu? Ini Tuhan tawarkan ini lagi sama kamu.
Saya tunggu nih. Saya nggak bisa bergerak nih. Tantangan memang ada. Mama Daniel, mau nggak kamu ditawarkan Tuhan ini lagi supaya lebih tinggi lagi? Tantangan ada, lebih berat. Fani, saya lihat setelah saya datang dari Jakarta, saya lihat Tuhan mau tawarkan lagi kita naik lebih tinggi lagi. Tuhan tunggu. Saya tidak bisa didustai. Saya diam. Tuhan tunggu kerelaan bukan karena paksaan hal sekarang ini. Kerelaan, saya lihat. Saya bukan orang bodoh. Saya tahu. Belum bisa Esther. Mereka belum rela benar. Untuk tahapan ini ya. Untuk tahapan berikut ini loh yang Tuhan tambahkan lagi. Karena sesuatu yang lebih tinggi lagi. Lihat kalau kita bisa lakukan ini. Waduh, Tuhan akan percayakan kita lebih lagi. Amin. Bukan ambisi, tapi itulah jiwa-jiwa. Kita dulu bayar harganya Bapak Ibu. Saya masih menunggu sesuatu. Saya melihat gerakan kemarin Ribka udah ditegur seperti itu. Apa dia benar-benar sudah sadar? Itu loh cara Tuhan seperti itu, ngeri. Dipaksakan memang harus tempat ini. Dipaksakan. Tapi Tuhan tuntut ke kerelaan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Paham? Aku enggak banyak ngomong. Kalian udah paham kok. Tinggal kalian lakukan. Dulu iya. Ya. Saya enggak bisa bergerak kayak diikat kakiku nih. Senang Pak Israel. Diikat dulu. Menyelesaikan yang di desa dulu. Ada berapa di tempat ini. Enggak mudah. Harga yang kita bayar mahal. Amin. Amin. Tuhan taruhkan lagu ini, kebetulan lagu itu dulu saya dapatkan. Jadi cinta kuat saya seperti maut kepada Tuhan. Apapun nyawa harga yang dibayar. Apapun yang terjadi tidak akan bisa mengalahkan cintaku kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian, ku gores jiwaku. Kita menggores jiwa kita. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam, gelora nan suci di kalbuku. Tak akan berujung desak bisikanku
Jalinan cinta kita nan abadi ku labuhkan. Angkat tangan, angkat kedua tanganmu, katakan ku labuhkan rinduku sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tanpa cintamu aku tidak bisa Bapa. Tentu kau merasai. Amin. Amin. Rasa irapasai kenabatu. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ku labuhkan rinduku di peluk hatimu Bapa. Tolong Tuhan, rasakan terus di hatimu. Haleluya. Terus ya tadi terus. Tentu kau merasa ya. Amin. Ku merasakan. Haleluya. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Sekali lagi katakan ku labuhkan. Nanti Ibu Natalia untuk berdoa. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasanya, ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita dan abadi. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Benar Tuhan, biarlah cinta ini kembali berkobar dalam setiap hati kami. Tanpa cinta yang kuat seperti maut, kami tidak akan bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan. Seperti putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, memiliki cinta yang kuat kepada Bapaknya. Dia sanggup menerjang apapun yang ada di depannya. Kemuliaan demi kemuliaan Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Dan itu yang harus kami ikuti, kami teladani. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Kau melihat Tuhan seruan para jemaat-Mu pada saat siang hari ini. Melalui pujian ini Tuhan, biarlah cinta kami semuanya terkobarkan, dibangkitkan. Gairah itu membara kembali, menggores setiap hati kami Tuhan. Kami berjanji Bapa di hadapan-Mu,
Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Apa yang harus kami perbuat Bapa? Apa yang harus kami lakukan ke depan Tuhan? Tolong kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pada saat pagi dan siang hari ini. Melalui hamba-Mu, Gembala Sidang GSKI Bukit Raya, sekaligus pembina para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan terus tercurah atas kehidupan beliau. Sehingga benar-benar kehidupan beliau Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Sampai beliau menutup mata, tunai tugas beliau di hadapan-Mu Tuhan. Mempersiapkan para pemimpin-pemimpin untuk ke depan Tuhan. Tugas yang berat. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu atas beliau. Umur yang panjang Tuhan Engkau berikan, kekuatan, kesehatan. Karena tugas ini benar-benar memerlukan kekuatan yang benar-benar besar. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini tugas kami semua. Tugas anak-anak Tuhan. Menjadi pejuang-pejuang yang menembus batas. Pejuang-pejuang iman. Tanamkan ini dalam hidup kami. Tanamkan ini dalam kehidupan para jemaat-Mu Tuhan. Mereka harus menjadi pejuang-pejuang dalam rumah tangga mereka. Pejuang-pejuang di tengah keluarga besar mereka. Untuk membawa jiwa-jiwa ini diselamatkan menuju langit baru, bumi baru. Inilah tugas-tugas kami Tuhan. Pegang tangan kami semuanya. Kami semua yang ada di GSKI Bukit Raya ini Tuhan. Semua kami Bapa tidak terkecuali. Para jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bukakan pemahaman kami, bukakan mata rohani kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengerti Tuhan. Apa yang Bapa kehendaki yang harus kami lakukan. Melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Berkati keluarga besar beliau. Berkati orang-orang yang beliau cintai, kasihi, anak, cucu, menantu. Dalam pelayanan anak-anak beliau Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati. Bahkan melalui kehidupan beliau. Menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat yang lain. Kau persiapkan hamba-Mu ini Tuhan. Ibu Gembala kami. Ibu Pendeta Esther Espahan. Terus Tuhan, Kau berbicara kepada beliau. Kau membukakan hal-hal yang benar-benar tersembunyi Tuhan. Rahasia-rahasia kebenaran surga Engkau bukakan pada hari ini. Bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ketua Sinode kami. Bapak Erastus Sabdono. Bersama istri Tuhan melindungi. Menyertai, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk beliau. Sehingga benar-benar Tuhan, beliau benar-benar kuat, teguh berdiri Tuhan dalam kebenaran. Menyampaikan, memberitakan sampai ke ujung dunia. Menjadi berkat bagi penjuru dunia ini Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan beliau Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk daerah kami, Kota Palangkaraya. Dalam lindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuat. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita kata.